Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Ulfitriah, perwakilan dari kelompok yang akan menjelaskan pengertian dari penyakit terminal dan juga apa itu HIV/AIDS. Sebelum masuk ke HIV/AIDS itu apa, saya harus menjelaskan terlebih dahulu apa itu perawatan paliatif. Perawatan paliatif adalah perawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup klien, tidak untuk menyembuhkan, tapi untuk mempertahankan hidup klien selama mungkin dan sedamai mungkin, untuk mempersiapkan kematian pasien yang damai dan juga mempersiapkan mental keluarga. Nah, di sini pasien terminal tersebut adalah pasien yang kondisinya sudah mengalami penyakit yang tidak mungkin lagi untuk disembuhkan dan sudah mendekati ajal, sehingga pasien-pasien terminal ini memerlukan yang namanya perawatan paliatif. Nah, di sini salah satunya adalah HIV/AIDS. HIV/AIDS tersebut, AIDS-nya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang merupakan sekumpulan gejala yang diakibatkan oleh infeksi virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, yang mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi, dia itu menyerang di dalam tubuh kita itu yang ada namanya CD4. CD4 itu adalah tempat perkembangbiakan sel darah putih. Seperti kita tahu, sel darah putih itu tempatnya untuk melawan. Fungsinya adalah untuk melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Bisa kita tahu kalau misalnya itu diserang, otomatis tidak ada pertahanan tubuh lagi di dalam, sehingga terjadi komplikasi-komplikasi yang diakibatkan oleh penurunan sel darah putih tadi, atau imun tubuh kita turun. Nah, lanjut ke cara penularan HIV. Cara penularannya bisa, yang pasti yang pertama adalah berhubungan seksual secara langsung kepada pasien HIV. Dilanjutkan dengan jarum suntik, terus juga ada transfusi darah. Terakhir adalah penularan dari ibu ke bayinya. Ibu yang hamil menularkan kepada anaknya. Itu juga menjadi salah satu cara penyebab penularannya. Tanda dan gejalanya di sini salah satunya adalah rasa lelah dan lesu, terus juga ada diare yang tidak sembuh-sembuhnya, nafsu makan berkurang, berat badan turun secara drastis, demam yang sering dan juga berkeringat pada waktu malam hari, bahkan ada radang paru, bercak-bercak putih di dalam dan juga di dalam mulut dan lidah, dan ada pembengkakan di area leher dan juga ada lipatan paha. Bahkan bisa menyebabkan terjadinya kanker kulit. Di sini ada pencegahan HIV/AIDS, ada jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjangnya itu adalah dengan tidak melakukan hubungan seksual sama sekali. Tidak melakukan hubungan seksual sama sekali dengan pasien HIV/AIDS, itu sudah pasti. Terus juga hanya melakukan hubungan seksual dengan satu pasangan. Harus setia dengan pasangan ya teman-teman. Dan menghindari hubungan seksual dengan mitra seksual yang banyak. Nah, di sini ada pencegahan jangka pendeknya. Jangka pendek di sini adalah pasti menggunakan kondom pada saat berhubungan seksual dengan secara tepat. Kedua adalah melakukan hubungan, kembali lagi, monogami, setia dengan pasangan kita. Terus menggunakan jarum suntik yang disposable atau sekali pakai. Yang terakhir adalah pastikan darah yang untuk transfusi nanti sudah disterilkan dari penyakit HIV, salah satunya penyakit HIV/AIDS. Oke, di sini kita lanjut adalah komplikasi yang mungkin terjadi, adanya kandida atau herpes, dan juga demensia kompleks, adanya TBC, pneumonia, ada bahkan influenza dan batuk sendiri pun bisa terjadi komplikasi pada pasien HIV/AIDS karena terjadinya penurunan sel darah putih tadi, tidak ada imun di dalam tubuh kita. Nah, di sini ada pengobatan. Pengobatan HIV/AIDS di sini tujuannya adalah untuk mempertahankan pasien itu berada di HIV selama mungkin, tidak meningkat kepada AIDS. Nah, di sini pasien itu harus patuh dan ketat terhadap obat-obatan yang namanya adalah regimen antiretroviral atau disingkat ARP. Obat-obatnya di sini antara lain ada efavirenz, etravirin, nevirapin, lamivudin, dan juga terakhir ada zidovudin. Nah, di sini adalah tugas dari ARP itu adalah bekerja untuk menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah HIV menghancurkan sel CD4 tadi atau tempat penumbuhan perkembangbiakan sel darah putih. Ya, sekian penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, kita akan masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu pathway tentang HIV maupun AIDS. Yang pertama-tama adanya transmisi HIV ke dalam tubuh melalui darah yang terinfeksi. Kemudian terbentuknya virus-virus HIV baru di dalam tubuh manusia tersebut. Setelah itu, virus-virus tersebut mereplikasi dirinya di dalam cairan tubuh manusia. Kemudian saat seseorang mengetahui bahwa dirinya menderita atau didiagnosa HIV maupun AIDS, seseorang tersebut akan mengalami isolasi sosial. Kemudian kita masuk ke replikasi HIV di dalam cairan tubuh tersebut akan mengakibatkan yaitu infeksi pada sel-sel T helper dan juga CD4 lainnya. Kemudian HIV juga dapat menyerang sel-sel dendrit dan juga makrofag di jaringan limfoid. Saat sel-sel T helper dan juga CD4 itu terinfeksi, maka adanya reaksi inflamasi pada tubuh seseorang tersebut. Kemudian adanya demam sebagai respon adanya virus yang masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian saat sel-sel dendrit dan juga makrofag itu terserang oleh HIV, maka adanya kerusakan pada sel T helper dan juga CD4 dalam jumlah yang besar. Kemudian adanya kegagalan stimulus sel B dan akan mengalami penurunan imunitas di dalam tubuh manusia tersebut, dan akan mengakibatkan infeksi masuk ke dalam tubuh manusia. Salah satunya yaitu ada infeksi pada kulit, yang biasanya ada penyakit penyerta pada penyakit HIV maupun AIDS. Salah satunya yaitu Candidus oral, kemudian ada herpes zoster, kemudian ada herpes simplex, kemudian ada sarkoma koposis, kemudian ada dermatitis yang akan mengakibatkan gangguan integritas kulit. Kemudian saat imunitas itu menurun, adanya produksi antibodi juga ikut menurun. Saat produksi antibodi itu menurun, maka banyak adanya gangguan-gangguan pada sistem tubuh manusia. Salah satunya adalah gangguan sistem pernapasan atau respiratori, dan akan mengakibatkan penyakit TB paru, kemudian ada pneumonia yang akan mengakibatkan penumpukan pada sistem pernapasan itu tertumpuk oleh sekret-sekret. Kemudian adanya obstruksi jalan napas yang mengakibatkan bersihan jalan napas tidak efektif. Baik, kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu diagnosa dan juga intervensi keperawatan. Yang pertama ada diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan napas. Kemudian kita ambil tujuan ataupun outcome-nya. Yang pertama ada respiratory status ventilation, kemudian ada respiratory status airway patency, kemudian ada aspiration control. Kemudian dengan kriteria hasil, yang pertama tidak ada suara napas tambahan. Kemudian pasien dapat menunjukkan jalan napas yang efektif atau paten. Kemudian di sini pasien mampu mengidentifikasi dan juga mencegah faktor yang menghambat jalan napas. Kemudian kita masuk ke intervensinya. Kita ada airway section. Kemudian yang pertama yaitu auskultasi suara napas sebelum dan juga sesudah section. Kemudian lakukan section terhadap pasien. Sebelumnya berikan informasi terlebih dahulu terhadap keluarga maupun pasien tentang pemberian section. Kemudian berikan oksigen apabila diperlukan. Kemudian diagnosa yang kedua yaitu ada hipertermi, dengan outcome-nya yaitu termoregulasi, dengan kriteria hasil tidak adanya demam pada pasien. Kemudian nadi dan juga respiratori itu dalam normal, kemudian tidak ada perubahan warna maupun ketidaknyamanan pada pasien. Kemudian intervensinya kita berikan yaitu kompres hangat, kemudian kita berikan obat antipiretik. Kemudian di sini ada gangguan integritas kulit, yaitu dengan kriteria hasil integrasi kulit yang bisa terjaga. Kemudian tidak ada luka, kemudian ada perfusi jaringan itu membaik. Kemudian di sini ada intervensinya yaitu anjurkan pasien untuk menggunakan pakaian yang longgar. Kemudian memandikan pasien dengan sabun dan juga air hangat. Kemudian kita masuk ke diagnosa berikutnya yaitu ada isolasi sosial. Yang pertama yaitu outcome-nya yaitu tingkat kecemasan sosial. Kriteria hasilnya tidak ada penghindaran situasi sosial, kemudian tidak adanya gangguan dengan hubungan. Kemudian intervensinya yaitu kita berikan dukungan sosial
terhadap pasien, kemudian kita berikan dukungan terhadap pasien, keluarga maupun teman dekat pasien, kemudian kita berikan teknik relaksasi apabila pasien merasa cemas, salah satunya dengan berzikir, membaca Quran, dan lain sebagainya. Kemudian di sini pastikan pasien tetap menjaga hubungan baik terhadap sosialnya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang jurnal yang kami angkat, yaitu jurnalnya adalah berjudul Pengaruh Pemberian Terapi Zikir Terhadap Tingkat Depresi Pasien dengan HIV/AIDS atau ODA di Yayasan Sahabat Sehat Mitra Sebaya atau Yasema Sukoharjo, yang ditulis oleh Rizky Zulfiana dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, di sini terapi zikir adalah terapi psikoreligius yang bertujuan untuk mengingat Allah sebagai sarana untuk merilekskan dan menenangkan dan juga menciptakan keseimbangan neurotransmitter di dalam otak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi zikir terhadap tingkat depresi pasien dengan HIV/AIDS. Nah, pada seseorang dengan HIV/AIDS akan mengalami beberapa fase perjalanan AIDS yang ditandai dengan penurunan imunitas dan juga kehilangan minat. Nah, kehilangan minat yang terjadi beberapa hari disertai dengan perasaan sedih di sini akan menyebabkan kehilangan mood yang mengakibatkan depresi. Oke, seperti di sini dituliskan di dalam jurnal, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dari 3 dari 5 orang mengalami depresi dengan menunjukkan perasaan bersalah, kecewa, sedih, susah tidur, dan bahkan putus asa. Di sini mereka juga mengatakan bahwa awalnya mereka mengalami kesulitan dalam penerimaan status diri dan belum tahu cara mengatasi masalah yang mereka alami. Dan juga mereka tidak bisa mengatasi cara masalah psikososialnya, terutama di psikologisnya. Berdasarkan latar belakangnya di atas, depresi pada ODA dapat mengakibatkan pasien mengalami masalah seperti penerimaan status diri, terus juga sikap, menyalahkan diri, lalu menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, menarik diri dari lingkungan sosial ini berhubungan dengan diagnosis yang kami angkat di makalah sebelumnya. Oke, lanjut dengan putus obat dan bahkan depresi, sehingga perlu dilakukan terapi pendamping, yaitu salah satunya adalah dengan terapi zikir tadi. Oke, lanjut di sini adalah zikir yang disertai dengan perasaan tenang dan juga disertai dengan teknik relaksasi yang berimbas kepada ketenangan yang saya sebutkan tadi akan mengaktifkan saraf parasimpatis. Nah, zikir yang akan mengaktifasi pengeluaran hormon endorfin oleh kelenjar hipofisis yang membuat denyut jantungnya, nadinya, pernapasan, dan juga metabolisme dalam kondisi fisiologis. Nah, di sini setelah itu lobus frontalis akan mengaktifasi untuk menurunkan hormon kortisol, di mana hormon ini adalah berpengaruh dalam hormon stres, kortisol. Nah, dengan menurunnya kortisol, maka otomatis hormon serotonin akan naik. Hormon serotonin itu adalah hormon bahagia di dalam diri kita. Nah, kalau hormon serotonin meningkat, kebahagiaan meningkat, maka berimbas juga kepada sistem imun sistem pada pasien ODA tersebut. Oke, dari hasil penelitian ini ditemukan pasien HIV/AIDS pre-intervensi atau sebelum melakukan intervensi mengalami depresi sedang dikarenakan penolakan status diri, masalah ekonomi, sosial, dan tidak adanya dukungan spiritual, sehingga mengakibatkan peningkatan hormon kortisol atau hormon stres tadi. Nah, setelah dilakukan intervensi atau post intervensi, terjadi penurunan tingkat depresi dari depresi sedang tadi menjadi depresi minimal, yang dimana responden mampu menerima diri bahwa dirinya memang adalah pasien ODA dan juga memperoleh ketenangan jiwa melalui terapi zikir. Nah, sebenarnya selain dari untuk pasiennya sendiri, keluarga juga perlu untuk diedukasi. Kenapa? Karena keluarga adalah lingkungan terdekat mereka, lingkup terdekat mereka. Kalau keluarga tidak kuat, tidak mensupport mereka, maka otomatis sekuat apapun si klien kita ini pasti juga akan terdoktrin dengan keadaan lingkungan mereka. Jadi bagaimanapun kita juga harus selain memberikan semangat dan edukasi kepada pasien, kita juga bisa memberikan edukasi kepada keluarga seperti itu, agar mempertahankan hidup klien selama mungkin dan menyiapkan penerimaan dirinya untuk menjalani meninggal yang damai.